Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk masih materi fikih di bab eh, puasa ya. Ini adalah merupakan salah satu macam-macam puasa, yaitu puasa yang hukumnya wajib, diantaranya adalah puasa bulan Ramadan. Ini amalan sunnah pada bulan Ramadan ya. Ini diantaranya adalah pertama adalah sholat tarawih ya. Kemudian sholat witir dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Lalu amalan sunnah selanjutnya adalah bersedekah ya. Jadi bersedekah kepada siapapun ya, atau mengajak seseorang untuk berbuka puasa bersama. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak bacaan Al-Quran atau tadarusan. Dan yang selanjutnya adalah beriktikaf, beribadah di masjid. Ini adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membolehkan tidak puasa ya. Ini dibagi berbagai macam hal ya. Yang pertama adalah boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya ya. Jadi yang pertama, hal-hal yang membolehkan tidak puasa ini, yang pertama adalah seseorang boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya. Yang pertama adalah orang yang sakit ya. Yang jika dipaksakan berpuasa, ini sakitnya akan bertambah parah, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi nanti di lain hari ketika dia sudah sehat ya, harus mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Yang kedua adalah musafir ya, orang yang lagi dalam perjalanan ya, jauh ya. Ini yang perjalanannya itu memperbolehkan untuk mengqosor sholat atau masafatul qosri. Ini boleh berbuka puasa, tetapi nanti puasanya harus diqadha di lain hari. Yang ketiga ya, ini khusus bagi wanita yang haid dan nifas ya. Ini juga malah tidak boleh berpuasa. Tapi nanti puasanya diqadha di hari yang lain. Kemudian yang golongan yang B ya, ini boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah ya. Artinya dia tidak berpuasa tetapi nanti dia wajib membayar fidyah. Yang pertama adalah orang yang lanjut usia ya, atau sangat tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kemudian nomor 2 adalah orang yang sakit menaun ya, sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Kemudian yang ketiga adalah wanita hamil ya. Yang keempat ibu yang sedang menyusui anak. Kemudian yang kelima adalah orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa. Maka puasanya nanti tetap diqadha tetapi dibersamakan dengan membayar fidyah seperti itu. Nah, adapun ukuran fidyah nanti adalah 3/4 liter atau sekitar 1 mud ya, berarti 6 ons atau 7 on. Nah, itu diantara seseorang yang boleh berbuka puasa tetapi dia wajib membayar fidyah seperti itu. Baik, jenis puasa yang wajib berikutnya adalah puasa nazar ya. Nazar ini artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib atau ikatan janji ya. Jadi nazar ini bisa dikatakan sebuah ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Ini puasa yang dinazari ya, hukum puasa nazar ya. Maka dia itu wajib untuk melaksanakan puasa tersebut ya. Karena kalau jika nazar kemudian nazar berpuasa tapi dia tidak melaksanakan, maka dia akan berdosa seperti itu. Nah, puasa nazar ini ya terjadi karena seorang telah berjanji akan berpuasa jika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan kebaikan ya. Jadi dia berjanji ya, andai kata saya mendapatkan ini, maka saya janji berpuasa. Nah,
3 hari misalnya itu nazar, maka ketika apa yang dia janjikan itu terlaksana, dia wajib berpuasa. Baik, dilanjutkan untuk yang nomor 3 ya adalah puasa kafarat ya. Puasa yang wajib dilaksanakan adalah puasa kafarat. Kafarat ini artinya denda atau tebusan ya. Maka dengan demikian puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda ya atau tebusannya. Adapun macam-macam puasa kafarat ya, ini macam-macam puasa kafarat ya. 1, puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji ya. Ini 1 ya. Kemudian yang kedua ya, puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji ya, ini termasuk puasa yang wajib dilaksanakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, puasa kafarat karena sumpah zihar ya, ini ringkes-ringkes saja ya. Kemudian yang keempat adalah puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja ya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian puasa kafarat karena hubungan suami istri ya, yang dilakukan pada bulan Ramadan dengan disengaja pada saat puasa, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini jenis daripada puasa kafarat. Kita skip. Baik. Jenis puasa yang kedua adalah puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Adapun puasa sunnah ini adalah puasa yang apabila dilakukan mendapatkan pahala ya, dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jenisnya yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Kemudian puasa Senin dan Kemis, ini golongan-golongan puasa sunnah ya. Kemudian puasa Dawud ya. Terus puasa Arafah ya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa Muharram atau puasa di bulan Muharram itu jenis-jenis daripada puasa sunnah. Kemudian puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Nah, itu puasa Ayyamul Bid seperti itu ya. Kemudian puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban ya, itu jenis-jenis puasa yang sunnah. Skip, lanjut ya, ini ringkes-ringkes saja ya. Yang ketiga, jenis puasa yang golongannya puasa yang haram ya, artinya tidak boleh dilakukan. Yang pertama jenisnya adalah puasa pada hari raya Idul Fitri ya. Yang kedua yaitu puasa pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga puasa hari Tasyrik ya, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa pada hari Syak ya, yaitu tanggal 30 Sya'ban ya, seperti itu. Kemudian puasa wanita yang sedang haid atau nifas, ini juga puasa yang haram, artinya tidak boleh dilakukan. Skip yang terakhir yaitu puasa makruh ya. Ya, puasa makruh diantaranya adalah puasa yang dilakukan pada hari Jumat ya, kecuali beberapa hari sebelumnya telah melakukan puasa. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah pada paruh kedua di bulan Sya'ban, yaitu mulai tanggal 15 Sya'ban. Ini jenis puasa yang dimakruhkan seperti itu. Baik, untuk yang terakhir di part bab puasa ini adalah bahas tentang hikmah puasa ya. Maka diantaranya hikmah puasa adalah puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu. Kemudian lebih peduli dengan sesama ya. Ini membuktikan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Itu diantara salah satu hikmah puasa. Baik, untuk bab puasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan dengan didengarkan berulang kali kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari materi puasa ini. Dan tentunya materi ini disuguhkan agar kita lebih mengisi waktu kita
bukan untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi untuk hal-hal yang berguna, ya. Sehingga dengan mengetahui materi puasa, kita tahu bahwa puasa itu adalah salah satu sarana agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.